Kuasa kesembuhan itu mengalir dan menyembuhkan. Tetapi dalam situasi ini ada seorang perempuan yang menderita 12 tahun ya. Dia tidak dapat karena terlalu lemah. Kita tidak tahu suaminya di mana, anaknya di mana. Tapi Alkitab mengisahkan bahwa dia seorang-seorang. Dia berusaha pergi menjamah Tuhan. Tapi terlampau banyak orang, bayangkan. Berpusu-pusu dan dia tidak dapat maju ya. Dan bahkan menyentuh Yesus. Apatah lagi berkata, Yesus anak Daud kasihani aku. Sebab semua orang berseru-seru. Semua orang berteriak, Tuhan Yesus anak Daud kasihanilah aku. Anakku baru meninggal. Tolong pergi jamah, saya percaya Tuhan akan bangkitkan anak saya. Yang buta pun berseru, oh Yesus anak Daud kasihani aku, mataku buta. Yang tuli juga berseru-seru. Yang lumpuh yang tidak bisa berjalan, mungkin 4 orang bawa di depan Tuhan. Dan 4 orang ini berkata, Tuhan kasihanilah sepupu kami, saudara kami. Dia sudah 20 tahun, 38 tahun dalam keadaan begini. So Yesus menyembuhkan mereka. Tidak ada seorang pun yang ditolak oleh Tuhan. Tapi situasi ini lain. Perempuan ini, dengar ya. Perempuan ini begitu parah. Menderita pendarahan. Tak henti-henti. Dan Yesus dikerumuni oleh orang. Tapi dalam hatinya berkata, kita lihat. Hatinya berkata dalam Matius, asal aku jamah enggak apa-apa. Kalau saya tidak bisa berbicara di hadapan Tuhan Yesus, saya tidak dapat bahkan menyentuh tangannya atau kakinya. Asal ku jamah jumbai jubah. Saudara tahu enggak apa itu jubah? Jubah itu kayak pakaiannya, pakaian orang Israel ya, pakaian di zaman Yesus. Itu jubah yang panjang. Jumbai jubah maksudnya ujung jubah itu. Enggak perlu saya di hadapan Tuhan, asal saya bisa pegang, sentuh saja. Itu katanya. Ya. Itu katanya dalam hatinya. Dalam ayat firman Tuhan ini kita membaca tadi, asal ku jamah jumbai ini, aku akan sembuh. Bayangkan iman perempuan itu. Dia berkata asal. Dia kenal siapa itu Tuhan Yesus. Dia sudah melihat pekerjaan Tuhan Yesus. Dan kalau saudara membaca Alkitabmu dan saudara-saudara pelajar Alkitab, saudara akan temukan bahwa Yesus itu tidak ada mustahil bagi orang percaya. Orang-orang sakit disembuhkan oleh Allah. Orang-orang yang meninggal, yang sudah mati, dalam kuburan pun dibangkitkan oleh Allah. Tetapi iman perempuan ini, dia berkata dalam hatinya, asal ku pegang saja, mesti saya jamin, saya mesti disembuhkan. Sebab dia ini Allah yang menyembuhkan. Dan dalam situasi itu, bayangkan banyak orang mengelilingi Yesus, berusaha menjamah Yesus, berbicara kepada Yesus. Dia datang, dia hanya sempat pergi di belakang. Bahkan dia tidak melihat depannya Tuhan ya. Di belakang, dan dia ulur tangan. Kalau banyak orang ya, mungkin di sini dipenuhi oleh orang, dia ulur tangan begini ya. Dia berusaha. Jamah. Ya sempat jamah ujungnya Tuhan. Di belakang. Saya ingin tanya. Yesus lihat tak perempuan itu? Saudara baca tadi kan? Ada enggak Yesus melihat perempuan itu? Ya enggak lihat. Sebab dia datang dari belakang. Dia tidak bisa datang ke depan. Mungkin terlampau banyak orang. Tapi dia yakin. Dia bilang asal saya jamah. Asal saya sentuh, enggak apa-apa. Biar ujung itu, asal sentuh saja. Pasti saya sembuh. Dia datang dengan desperate. Dia datang dengan penuh iman percaya. Dan dia tahu, kalau lagi tambah 13 tahun, mungkin dia akan meninggal. Sebab penyakit yang parah. Dia tahu tidak ada jalan lain. Tiada jalan lain. Dia sudah putus harapan ke dokter. Ini rasanya penyakit apa ini? Penyakit kanker darah kok. Ataupun apa yang dipanggil kekurangan darah putih kah? Ada anak yang kekurangan darah putih, setiap bulan dia harus tambah darah loh. Sebab kekurangan darah putih, lebih kurang kayak begitu. Pendarahan terus. Dia tahu tidak ada harapan dalam hidupnya. Bagaimana engkau hidup? Setiap hari 24 jam berdarah terus.
Tapi dia punya iman itu. Tengok iman perempuan ini. Dia jamah. Dan akhirnya dengan tangannya itu, dia jamah, sentuh dan cok, begitu saja. Kuasa Allah itu mengalir melalui tubuh Yesus. Dan perempuan itu merasa disembuhkan. Dia tahu dia disembuhkan. Dan Tuhan Yesus sedang dikerumuni oleh orang. Lalu dia berhenti sejenak. Apa dia bilang? Apa dia kata? Siapa yang jamah aku? Siapa yang pegang aku? Dia cari. Dia cari. Dan hari ini dia sedang mencari kita. Walaupun kita belum ketemu Yesus bukan dengan muka. Walaupun kita tidak melihat Yesus. Mungkin saudara merasa Tuhan tidak peduli saya. Sudah berapa lama saya menderita penyakit ini? Sudah berapa lama saya punya masalah ini? Masalah perusahaan saya, masalah rumah tangga saya. Sudah berapa lama? Mungkin saudara berpikir, oh Tuhan itu jauh. Oh Pak Pendeta itu tak besuk-besuk saya dan tidak memahami situasi saya. Kan begitu? Tapi seperti perempuan ini. Dia tidak kisah. Apakah Tuhan katakan, apakah Yesus katakan, marilah sini anakku? Enggak. Dia ingin iman. Dia berusaha. Ada tindakan iman, bukan iman yang mati ya. Biarlah matilah saya. Enggak. Ada tindakan iman. Dia pergi melangkah demi langkah dan menjamah. Akhirnya dia menjamah. Dan Yesus mencari-cari. Siapa yang jamah saya? Dan Petrus berkata apa di sini? Kita lihat tadi. Dia katakan Tuhan, begitu banyaknya orang yang berusaha menjamah kamu. Dan kamu masih bilangnya, siapa yang menjamah saya? Oh Tuhan katakan enggak. Ini adalah satu sentuhan yang lain daripada yang lain. Sebab aku merasa ada kuasa kesembuhan yang keluar. Nah saudara bayangkan di antara puluhan dan ratusan orang itu yang berusaha menjamah dia. Tidak ada yang menerima kesembuhan. Tidak ada yang mengalami kesembuhan Tuhan. Ya, tapi ada satu perempuan ini yang walaupun dia tidak berhadapan dengan Tuhan, bahkan tidak melihat Tuhan, bahkan Yesus sendiri tidak melihat dia, tetapi perempuan ini berkata dalam hati aku jamah. Pada saat dia sentuh dia katakan, oh Tuhan Yesus katakan ada ini, siapa ini? Dia cari. Ini bukan dia. Ya saya yang menjamah kamu, bukan. Ada ini. Aku merasa kuasa yang keluar dari pada tubuh saya. Dan menyembuhkan. Akhirnya perempuan itu dikatakan tidak mau bersembunyi. Dia takut ketahuan. Lalu dia tunjukkan diri. Dia katakan, inilah saya. Ya, inilah aku. Dan dia ceritakan. Saya percaya waktu itu dia menangis di hadapan Tuhan. Dan dia berkata, Yesus, aku sudah 12 tahun. Aku sudah habiskan keuanganku. Aku sudah hancurkan hidupku selama 12 tahun. Bergumul terus siang dan malam. Ini terus masalah saya. Apalagi mau buka usaha. Apalagi mau cari usaha dan sebagainya. Enggak ada cara. Itulah aku datang, tapi aku yakin. Aku berkata dalam hatiku, Tuhan, jikalau aku menjamah ujung jumpanya, aku akan sembuh. Imanku itu. Dan Tuhan sudah sembuhkan saya. Dan apa kata jawab Yesus tadi dalam Lukas ya, pasal yang ke-8 ayat 48. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Amin. Iman kita itu. Setiap orang diberi karunia iman. Iman itu simple, percaya kepada Allah. Ya. Kalau saudara ada menderita sakit hari ini, imanmu itu, saya tidak ada kuasa menyembuhkan. Tapi saya punya iman, tanpa ragu-ragu, saya punya iman, Pendeta Laudins, iman saya, bahwa apabila saya mendoakan kamu, dan iman kita itu bersatu bersama-sama, iman kita itulah yang akan menerima kesembuhan daripada Allah. Allah mencari orang yang beriman. Mungkin saudara di antara ratusan, ribuan orang yang percaya Yesus. Tapi kenapa orang-orang yang